Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amalan kita, menambah pahala jariah kita, ya untuk bekal dan modal keselamatan kita nanti di akhirat kelak. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat ini, ya semoga saya pribadi, ya, keluarga kami, kemudian keluarga besar di Kota Rumah Quran, kemudian antum semuanya yang diberikan anugerah berupa keikhlasan. Karena amalan usaha keras kita yang akan percuma tanpa adanya usaha keikhlasan. Dan keikhlasan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang keikhlasan itu sangat berat. Bagi para ulama, ikhlas itu berat. Apalagi bagi kita yang keimanan dan ilmunya ya tidak atau tidak lebih ya, secuil dari ujung jari para ulama kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita dalam kesempatan kali ini, meluruskan hati kita, menundukkan hati-hati kita ya agar ilmu kita yang akan kita pelajari bersama ini ya bisa bermanfaat untuk saya pribadi terutama ya dan juga untuk antum sekalian. Salawat dan salam yang kita aturkan selalu kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak dengan baik. Karena tidak ada jalan lain bagi kita yang mengantarkan kita kepada keselamatan di akhirat ya kecuali kita meniti jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Al-Quran dan As-Sunnah harus kita pahami dengan pemahaman para sahabat. Kalaupun kita semuanya ya, terkotak-kotak dengan yayasan tertentu atau golongan tertentu, ya maka yang bisa mempersatukan kita ya adalah ketundukan kita pada pemahaman para sahabat ini. Ketika hati kita benar-benar tulus ikhlas mencari kebenaran, ya insya Allah Allah akan menunjukkan kepada kita jalan yang benar itu, yaitu jalan yang sesuai dengan generasi sahabat, sesuai pemahamannya dengan generasi sahabat. Karena itulah satu-satunya jalan untuk kita bisa selamat. Tapi ikhwas sekalian rahimakumullah, ya alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Ya. Sebenarnya tadi pagi ada kajian akidah sama riwayah, qadarullah akidah enak badan, jadi saya batalkan. Alhamdulillah hari ini di kajian parenting kita bisa melanjutkan. Ada beberapa pengumuman yang penting terkait sekolah kita ya di Kota Rumah Quran sebelum kita mengkaji kitab ini kembali. Yang pertama mungkin saya pernah menyampaikan kepada antum tentang program sanadisasi ya. Program ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang anak-anak harus wajib mengikuti.
Tapi program sanad adalah motivasi, ya, motivasi bagi anak-anak agar mereka bisa menghafal apa kitab-kitab matan yang mereka pelajari, gitu ya, dan menyambungkan silsilah ilmu ya dengan ulama, gitu ya. Jadi ketika anak-anak bisa mendapatkan sanad ini, ya, otomatis nama mereka selalu disebut pada sanad tersebut. Ya. Ketika mereka memiliki murid, ketika sudah dewasa, gitu ya, maka mereka bisa menurunkan sanad ini kepada murid mereka. Sehingga ketika murid mereka menyampaikan sanad ini kepada khalayak umum atau mungkin kepada murid-murid mereka, maka nama kita ya sebagai yang memegang sanad ini akan terus disebut. Bukan untuk terkenal, bukan. Ya, tapi ketika disebut itu di sana ada doa. Ya, di sana ada doa, ada silsilah keilmuan dan banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Jadi ketika menyebutkan sanad, ya, sanad itu otomatis peserta kajian tersebut yang mendoakan nama-nama yang ada di sanad tersebut. Dan ini kesempatan untuk pahala jariah luar biasa. Dan yang perlu kita fahami, ikhwas sekalian rahimakumullah, program sanad ini bukanlah sesuatu yang percuma. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, ngapain sih kok kita ikuti majelis riwayat gitu, ngapain kok harus ngikutin sanad, ya. Kita udah belajar aja ya. Jadi ilmu itu bisa didapat dengan dua pintu, ikhwas sekalian rahimakumullah. Yang pertama pintu diroyah, dan yang kedua pintu riwayah. Diroyah itu pemahaman. Ya, riwayah ini adalah sanad. Ya, gampangnya kita sanad tersebut. Kalau misalkan program sanad ini adalah sesuatu hal yang percuma, maka tidak mungkin di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu menggunakan program ini. Jadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ya ada halakoh-halakoh yang di sana kadang-kadang ulama eh, apa namanya mengadakan majelis sama namanya. Majelis sama ini adalah untuk menyambungkan sanad ya, dari peserta kepada guru tersebut yang sedang mengajar. Biasanya para ulama tersebut sebelum menjelaskan syarah secara rinci, maka ada program majelis sama ini. Jadi awal kitab sampai akhir kitab dibacakan. Dan itu banyak ya. Nah, setelah selesai ya maka gurunya memberikan sanad. Dan sanad ini memang tergantung dari syarat gurunya. Ya, misalkan ada seorang guru dia mensyaratkan harus hafal ya sebagaimana kami mendapatkan sanad Tuhfatul Hafal ya rata-rata untuk jalur ulama qiraah atau ustadz-ustadz yang di bidang Quran maka mereka mewajibkan hafal. Tapi untuk yang di bidang hadis tidak ya. Yang di bidang hadis hanya kita bersabar untuk mendengarkan dengan baik, tidak ngelamun, fokus dari awal pembacaan kitab sampai akhir kitab. Itu rata-rata seperti itu. Sesuai dengan syarat gurunya. Kalau gurunya misalkan mensyaratkan harus memahami, ya berarti kita ikuti. Atau mensyaratkan boleh memberikan sanad kembali ketika usia 40 tahun, kita ikuti. Jadi sesuai dengan syarat yang disampaikan gurunya. Nah, kalau di Kitab Rumah Quran, ya saya sudah menyampaikan, ada alhamdulillah kita dapat rezeki Allah Subhanahu Wa Taala dan sanad yang kita dapatkan itu, masya Allah luar biasa. Kalau bagi saya pribadi itu nikmat yang luar biasa. Sanadnya lumayan ali, lumayan tinggi. Itu dari Syekh Muhammad Qasim, Syekh Qasim Ibnu Ibrahim, ya sudah sepuh. Jadi ada beberapa ulama-ulama sepuh ya yang kita dapatkan sanadnya. Ya. Termasuk kalau di Indonesia sanad yang paling tinggi adalah didapat rata-rata itu oleh guru kami Abu Abdillah Suryanji, ya, Ustadz Rikrik. Ya, beliau yang memegang banyak sekali sanad, bahkan bisa kita bilang mungkin satu-satunya ya di Indonesia musnid yang bisa mengumpulkan begitu banyak. Dan ini ikhwas sekalian rahimakumullah itu melalui pengorbanan yang luar biasa.
kita tidak akan pernah bisa menghargai sebuah ilmu ya, kalau kita tidak terjun di dalamnya. Ketika kita terjun di dalam, kita baru paham ya, bagaimana beratnya ulama hadis dulu ya untuk mendapatkan hanya sekedar satu sanad riwayat. Itu sudah kita memahami bagaimana beratnya mereka mengumpulkan sanad. Karena itu di kitab-kitab hadis itu kadang-kadang tidak dipilah, tidak dipilah ini hadis sahih, ini hadis dhaif ya. Mereka fokus ngumpulin aja karena untuk mengumpulkan saja itu sudah berat. Apalagi di zaman dulu di mana orang itu harus mengumpulkan dana begitu luar biasa banyak untuk menuju satu kota dan mereka sangat-sangat girohnya tinggi. Sehingga para ulama sampai menyebutkan, Mas sekalian rahimakumullah, tidak pernah kita ketemui orang penuntut ilmu seperti orang gila kecuali pencari hadis. Maksudnya apa? Mereka pagi-pagi berlari-lari gitu ya, mengejar supaya tidak faul, tidak ketinggalan. Dia harus datang tepat waktunya dan tidak ada yang kabar yang terlewat. Setelah satu majelis dia pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, sehingga mereka mengumpulkan banyak sanad periwayatan. Dan itu berat. Ya, karena itu ketika kita di zaman sekarang begitu mudahnya menelaah hadis ya, alangkah baiknya kita tidak mencela mereka. Kalaupun para ulama mendudukkan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, itu sekedar tataran ilmiah dan tidak pernah ada para ulama yang mencela ulama dulu yang mungkin mengumpulkan hadis ya, di situ terkumpul dhaif dan sahih. Nah, ini ketika kita mengikuti majelis sama pas Allah, mengikuti riwayah, menelusuri riwayah, maka beratnya ini kan kita rasakan dan kita selalu memuji subhanallah, ulama dulu itu luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Beratnya itu luar biasa dan mereka mampu memegang beratnya tersebut. Nah, ini nikmat yang luar biasa. Ya, dalam alhamdulillah ada beberapa anak-anak yang sudah bisa ya insya Allah untuk mengambil sanad. Yang diantaranya mungkin yang mudah itu bisa Tuhfatul Atfal, ini ada beberapa anak yang bisa lancar. Kemudian ada 100 hadis. Nah, 100 hadis ini kan ada dua ini ya yang saya dapatkan, yang Bukhari Muslim. Kalau Bukhari ini alhamdulillah sudah kita dapatkan, Muslim ini masih proses. Kalau yang lain sanad periwayatan umum masih ya, dari ijazah umum. Nah, ini nanti bisa kita tuliskan ya semacam sertifikat sanad. Nah, kalau buku 100 hadisnya sendiri, maka tentunya kita harus minta kepada penulisnya yaitu Ustaz Said Yai. Ya. Dan syarat dari beliau memang menghafalkan, menghafalkan ya dari awal sampai akhir plus nama periwayatannya. Itu baru beliau mungkin pada majelis yang awal-awal dulu bisa memberikan semacam ijazah atau sertifikat. Demikian. Jadi ini pengumuman sederhana tentang sanad ya, sehingga anak-anak kita mampu untuk termotivasi ya untuk mendapatkan tersebut. Syarh Sunnah juga sudah ada beberapa anak hampir selesai ya, maka bisa mengambil sanad juga kepada kami. Kemudian ada ya untuk Safinatun Najah belum ya, Safinatun Najah masih umum. Ada beberapa kitab yang bisa diambil anak-anak. Ada ta'awud, ada musalsal dan seterusnya. Nanti sebagaimana sudah kita umumkan. Baik, itu mudah-mudahan bermanfaat. Kita mulai kajiannya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih sampai ke Ar-Raqi Zatus Tsaminah, Bazlun Nushi wa Taujih. Ya. Pilar yang ke-8 yaitu senantiasa berusaha untuk memberikan nasihat dan pengarahan. Ya, bazlu di sini ya maksudnya adalah kita berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memberikan nasihat dan taujih. Bukan artinya kita terus-terusan memberikan nasihat sehingga anak-anak bosan, ya, terus-terusan memberikan arahan sehingga mereka merasa hidupnya terkekang, atau juga bukan berarti kita terlalu longgar. Itu pertengahan. Itu bazlun nushi wa taujih. Nah, nanti insya Allah pada kesempatan ini semoga sampai di situ ya, kita akan membahas tentang yang terakhir teknik-teknik untuk memberikan nasihat.
yang kita rangkum dari buku yang sudah saya pelajari dari dulu sekali. Ada Neni 911 911, kemudian ada buku Kaifa Nu'aliju atau Abnaina yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdul Muqti, insyaallah. Dan ada beberapa yang saya ringkaskan nanti di akhir. Baik, kita mulai. Kita sudah sampai kepada nasihat para nabi kepada anak-anaknya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah ta'ala mencantumkan di pilar yang ke-8 ini beberapa nasihat para nabi kepada buah hatinya, kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah nasihat dari Nabi Yakub. Kemudian yang ketiga, nasihat dan arahan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak lagi, dan kita bisa Nabi Ismail ya, Nabi Ismail, kemudian Nabi Muhammad. Sebenarnya banyak sekali di dalam Al-Quran yang kita bisa ambil ya, tapi agar tidak terlalu panjang maka cukuplah ini sebagai contoh dan pegangan kita ya, bahwa kita tidak boleh sembarangan dalam memberikan nasihat atau terlalu melonggarkan dengan anggapan wah anak kita sudah besar ya nggak usah kita nasihati, tidak. Nah, nanti akan jelas bagi kita tentang pentingnya nasihat. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah ta'ala mengatakan ya, wa qad intahaja hadal maslaka al-anbiya'u was-salihuna kama marra fil wasiyyati sabiqati wa dzakara Allahu an-nabiyyi Ibrahim wa Yaqub faqala. Syekh berkata, waqad, dan sungguh, intahaja hadal maslak, mengikuti metode ini, mengikuti jalan ini, al-anbiya'u was-salihun, para nabi dan orang-orang yang saleh. Kama marra, sebagaimana yang telah lalu, fil wasiyatis sabiqah, pada wasiat yang sebelumnya. Maksudnya apa? Yaitu wasiat yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Ketika antum membaca wasiat Luqman dan Al-Hakim, jangan antum anggap bahwa wasiat ini hanya disampaikan satu kali saja. Ya, tidak demikian. Tapi wasiat ini ya disampaikan oleh Luqman Al-Hakim itu pada saat yang tepat dan waktu yang tepat. Dan itu sedikit demi sedikit. Sebagaimana disebutkan tentang wasiat ya Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Ya, di situ dalam lafadz hadis disebutkan bahwa wasiat Rasulullah beberapa wasiat kepada Anas bin Malik dalam satu hadis. Nah, konteks seperti ini kita nggak boleh memahami, oh ini satu kali ketemu kemudian diwasiati banyak, tidak. Nah, tapi ini adalah dikumpulkan oleh Anas bin Malik dari usia sekitar 8 tahun ya sampai Rasulullah SAW meninggal. Di wasiat yang pertama, wasiat yang kedua, dan seterusnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mendidik kita, mendidik para sahabat dulu dengan menurunkan Al-Qur'an sedikit demi sedikit. Dengan sedikit demi sedikit itu lebih membekas kepada hati para sahabat ya, melekat pada hati sahabat dan bisa diamalkan. Kalau seandainya Al-Quran itu turun full, langsung penuh satu Al-Quran, maka itu tidak akan memberikan efek apapun. Dan ini adalah pelajaran berharga bagi kita. Ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang atau siapapun, terutama anak-anak kita, jangan dalam 1 jam kita ceramahi mereka. Yang masuk dalam benak mereka mungkin hanya sedikit dan sisanya adalah mereka ingin kabur, ingin lari. Ya.
isinya dalam otak mereka, ya aku udah tahu, mungkin seperti itu. Ya, sebagaimana kita waktu kecil dulu diceramahi dari 1 jam atau 30 menit, ya sampai capek, mungkin itu yang terpikirkan. Tapi yang paling bagus, ya, sebagaimana disebutkan dengan istilah, jadilah Anda orang tua 1 menit. Ya, orang tua 1 menit. Nasihat Anda nggak perlu banyak, hanya 1 menit saja, tapi meresap ke hati-hati mereka, itu sudah cukup. Ya. Nah, nanti itu akan diulangi pada saat yang pas, ya, dan pada tempat yang pas. Jadi tidak setiap saat kita memberikan nasihat, tapi perlu waktu yang tepat, ya, dan tempat yang tepat, keadaan yang tepat. Sehingga nasihat itu bisa masuk ke dalam hati anak-anak. Nggak perlu lama-lama. Nah, ini bagaimana kita memahami konteks wasiat yang disampaikan apa? Luqman Al-Hakim. Jadi yang dipahami satu wasiat dari ayat sekian sampai sekian itu satu kali hadir, enggak, bertahap. Kemudian wa dzakarallahu, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan an-nabiyhi Ibrahim wa Yaqub, tentang kisah nabinya yaitu Ibrahim dan Yakub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan wassa, mewasiatkan biha, dengannya. Nah, ini hadis ini kembali kepada dua disebutkan para ulama. Nanti bisa dilihat lagi ya. Ini insya Allah di surat ini Al-Baqarah, ya, di surat Al-Baqarah ayat 133 sampai 132 133. Nah, ayat sebelumnya kalau kita baca maka kita tahu bahwa yang dimaksud dengan hadis ini, ya, dhamir ha untuk muannas, para ulama menyebutkan ada dua kemungkinan. Yang pertama, biha di sini kembali kepada millahnya Nabi Ibrahim. Jadi mewasiatkan dengan millahnya Nabi Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim yaitu Hanifiyah atau Muslim, Islam. Jadi Islam itu jangan dianggap cuman ada di zaman Nabi Muhammad SAW dulu, tapi sebenarnya sudah ada dari dulu. Sudah ada dari dulu. Wallahu alam namanya apa, yang jelas di sini konteks maksud dari agama apapun zaman dulu itu adalah Islam. Kepasrahan, ketundukan yang total kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas tentang apa yang dimaksud Islam. Terus yang kedua yaitu tentang ucapan Nabi Ibrahim. Yaitu ada di ayat, bisa disebutkan di ayat insya Allah di ayat sebelumnya ya, yaitu ayat, sebentar saya cek dulu, sekitar ayat 131 ya, 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Tatkala qala lahu rabbuhu, Robnya, yaitu Robnya Ibrahim, berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islamlah. Islamlah, aslim. Qal, kemudian Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Saya berserah diri, berislam kepada Rabbul alamin, Robnya semesta. Jadi yang dimaksud pelafatan yang kedua hadis ini kembali kepada kalimat ini, aslamtu li rabbil alamin. Tapi di antara dua penafsiran ini, sama ya. Kalau yang satu itu millahnya secara total. Tapi yang kedua ini inti dari ajaran itu, yaitu apa? Aslamtu li rabbil alamin. Nah, itu adalah wawassa biha. Ya, wawassa biha. Kemudian banihi, ya. Nabi Ibrahim telah mewasiatkan tadi, ya, yaitu Islam, kepada banihi, anak-anaknya. Wa Yaqubu, ya, wa Yaqubu, dan juga Nabi Yakub. Perhatikan di sini wa Yaqubu, ya, dia dengan dhammah.
Kalau dia dengan fathah wa yaquba, ya, karena sebagian ulama qiraah itu ada yang melafadzkan dengan wa yaquba. Ada yang wa yaqubu dan ada yang wa yaquba. Kalau wa yaqubu maka dia atof, ya, wa di sini adalah atof kepada Nabi Ibrahim. Ya, bahasa kita begini, dan Nabi Ibrahim ya mewasiatkan Islam kepada anak-anaknya, dan juga Nabi Yakub melakukan demikian juga. Itu bahasa kita gitu. Tapi kalau wa Yaquba maka dia atof kepada banihi. Ya. Artinya apa? Nabi Ibrahim mewasiatkan Islam kepada putra-putranya dan juga kepada Nabi Yakub. Jadi perbedaan antara Yaquba dan Yaqubu ini sudah mempengaruhi apa? Arti. Ya, tapi dalam riwayat Hafiz dan Syu'bah ini nggak ada perbedaan, itu menggunakan dhammah. Ya, Yaqubu ini jumhur ya, mayoritas ulama qiraat melafadzkan wa Yaqubu. Maka ini yang kita pegang. Apa wasiatnya? Ya, dilanjutkan, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istofa. Sebagian ada yang melafalkan istofe, ya. Ulama qiraah ada yang istofe, terus wassa itu ada yang meriwayatkan wa alsa, ada yang wawasi, ada. Istofa lakumuddin, memilih untuk kalian ad-din, agama. Fala tamutunna, maka benar-benar jangan sampai. Di sini ada nun yang disyaddah. Tunna. Ini menunjukkan taukid, penekanan. Ingat, jangan sampai kalian mati illa kecuali wa antum muslimun. Kamu dalam keadaan muslimun. Menjadi orang apa? Islam. Siapa yang mengatakan ini? Nabi Ibrahim. Siapa yang diwasiatkan? Putra-putra Nabi Ibrahim. Putra Nabi Ibrahim, siapa saja? Di sana ada Nabi Ishak, ya, sebagai nenek moyang Bani Israel. Kemudian ada Nabi Ismail, yaitu nenek moyang kaum Arab. Ya. Sejauh sebelum apa? Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi aneh sekali kalau ada orang Islam masih mencari-cari, wah, agamaku ini benar enggak ya? Jangan-jangan ada agama lain yang lebih benar. Padahal di Al-Quran jelas, Nabi Ibrahim pun itu mengatakan apa? Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kalian kamu mati kecuali dalam keadaan apa? Muslim. Nabi Ibrahim. Terus perlu antum ketahui bahwa orang Arab musyrik dahulu, ya, orang-orang Arab musyrik dahulu itu melandaskan nasabnya kepada Nabi Ismail. Ya, melandaskan nasabnya pada Nabi Ismail. Mereka bersikukuh bahwa agamanya Nabi Ismail itu telah memastikan ini agamanya yang benar. Agama musyrik itu adalah agama sesuai Nabi Ismail. Ini orang apa? Orang Arab dahulu yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Orang Yahudi juga sama. Ya. Orang Yahudi menganggap bahwa Nabi Yakub dulu, ya, itu telah mewasiatkan kepada putra-putrinya tentang apa? Tentang Yahudi. Semuanya mengklaim bahwa nabinya itu melakukan seperti itu. Nasara juga demikian, yang mengklaim bahwa Nabi Isa ya demikian ya, sampai agama yang diikuti menurut mereka adalah sesuai dengan Nabi Isa yang menurut mereka apa? Tuhan Yesus. Semuanya mengeklaim. Dan ayat ini wassalamualaikum diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk membatalkan semua klaim tersebut. Ya, semua klaim tersebut. Di zaman siapa?
di zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah dibatalkan. Yang disuruh di sini mengucapkan adalah siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah membantah orang Yahudi dan membantah kaum musyrik barat, kaum musyrikin saat itu. Dengan mengatakan apa? Enggak demikian. Nabi Ibrahim, bapak kita, itu enggak pernah mewasiatkan agama kaum musyrik. Tidak pernah mewasiatkan agama Nasara. Tidak pernah mewasiatkan agama Yahudi. Yang diwasiatkan agama apa? Islam. Ya, Islam. Wa antum muslimun. Walaupun syariatnya berbeda, tapi inti sari dari agama Nabi Ibrahim adalah sama dengan kita sekarang. Wa antum muslimun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut. Am kuntum syuhada. Am di sini waskala rahimakumullah ini disebutkan oleh Ibnu Ashur di tafsirnya, ini adalah pengingkaran. Enggak mungkin kalian itu am kuntum, enggak mungkin kalian itu syuhada, menyaksikan id hadara Yaqub al-mautu, ketika al-maut, kematian itu mendatangi Nabi Yakub. Sebagian qiraah itu melafadzkan dengan hadara Yaqubul mauta. Yakub yang mendatangi kematian. Maksudnya apa? Ya, kematian itu sampai kepada Nabi Yakub. Sebagian qiraah itu, ini qiraah yang tidak masyhur ya. Tapi yang masyhur termasuk riwayat Hafiz, riwayat Syu'bah, dan banyak sekali riwayat itu melafadzkan dengan hadara Yaqubal maut. Artinya apa? Kematian mendatangi Nabi Yakub. Enggak mungkin kalian itu hadir ketika apa? Nabi Yakub mau meninggal. Idz qala li banihi, yaitu ketika ia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub bertanya kepada anak-anaknya ketika mau meninggal, apa yang kalian sembah setelahku? Qalu, anak-anaknya Nabi Yakub mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu wahai abiku, wahai ayahku, wa ilaha abaika, dan juga ilahnya sesembahannya abaika, bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, ya abaika Ibrahim, wa Ismail, yaitu pamannya, wa Ishak, ini adalah ayahnya dari Nabi Yakub, ilahan wahidan, yaitu ilah yang satu saja, wa nahnu lahu muslimun, dan kami ya lahu pada Rob tersebut, ilah tersebut muslimun. Masya Allah, diulang lagi, ada muslimun, muslimun, nanti di ayat deretan ayat ini diulang sampai 3 kali oleh Subhanahu wa ta'ala. Lafaz muslimun. Tentunya kita ya sebagai orang Islam, sebagai orang muslim yang mengaku muslim, penasaran. Ya, apa sih yang dimaksud muslim? Kita mengaku agama kita Islam, KTP kita Islam, tapi pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah saya berislam beneran? Apa sih Islam itu? Nanti insya Allah akan kita bahas. Baik. Yang pertama faedah yang kita dapatkan dari sini adalah para nabi ya, dan orang-orang soleh itu senantiasa berusaha menasihati dan mengarahkan anaknya sampai kematian menjemput. Kalau kita mengatakan, wah sudahlah, anak-anak itu kalau sudah balik, itu enggak usah diarahkan, bebaskan dia. Sudah biarkan saja. Enggak. Bahkan nabi, orang yang mereka itu pasti mendidik anaknya dengan baik. Sampai mau meninggal pun itu memberikan wasiat. Wasiat itu, Aba Umat sekalian rahimakumullah, itu tidak sekedar perintah dan larangan. Kalau perintah dan larangan itu efeknya kecil, tapi wasiat ini
itu punya kekhasan sendiri. Wasiat itu disebutkan oleh Ibnu Asyur di kalangan orang Arab itu diberikan kepada seseorang yang kita itu ya harapan kecil untuk ketemu kembali. Ya, harapan kecil untuk bisa ketemu kembali. Karena itu sering kita ketemui ya, wasiat itu diberikan ketika orang sudah mau meninggal. Bukan kalau kita mungkin sekarang ya, itu wasiat hanya berupa apa? Uang. Rumahku ini kan, ini untuk rumahmu ini. Hanya dunia. Tapi para nabi dan orang soleh tidak demikian. Perhatikan bagaimana wasiatnya Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab dan anak-anaknya. Perhatikan bagaimana Umar bin Khattab mewasiatkan kepada keluarganya juga. Apakah mereka mewasiatkan hanya uang? Ya, bahkan Abu Bakar As-Siddiq mewasiatkan kepada Aisyah untuk mengembalikan beberapa hartanya karena khawatir ya, nanti jadi pemberat hisab. Padahal jelas Abu Bakar As-Siddiq itu masuk surga. Tapi masih demikian. Apalagi kita. Kita tidak apa-apa dibandingkan mereka. Tapi kita terlalu nyantai. Kita terlalu merasa pede untuk bisa masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala merubah hati-hati kita dan akhlak kita sehingga kita merasakan benar-benar ketakutan. Nanti kita akan masuk surga atau neraka sehingga kita menambah amal. Itu yang pertama. Jadi kita harus senantiasa menasihati anak-anak kita, walaupun nanti sampai kita mau meninggal pun kita harus benar-benar memastikan anak-anak kita ya, dalam keadaan yang lurus. Dan yang paling penting adalah urusan akhirat. Kalau urusan dunia, Allah yang ngatur. Anak kita kaya atau miskin, itu haknya Allah. Anak kita bahagia atau susah, itu haknya Allah. Tapi tanggung jawab kita ya itu mewasiatkan ya, yang terkait keselamatan mereka, terutama di mana di akhirat. Kemudian faedah yang kedua berikutnya adalah tentang wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir ya, ketika menjelaskan ayat ini. Faqauluhu wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan firman Allah Subhanahu wa taala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, maksudnya apa? Wassa bihadhil millah, yaitu mewasiatkan dengan agama ini, dengan millah Ibrahim. Wahiyal islamu lillah, yaitu Islam kepada Allah. Au ya'udu ad-dhamir 'alal kalimah wa hiya qawluhu aslamtu li rabbil alamin. Atau dhamir ha ini ya bisa jadi ke millah atau bisa jadi ke mana? Kalimat atau kata aslamtu li rabbil alamin. Ini menjelaskan yang tadi saya sampaikan. Yang mengatakan bukan saya ya. Ini dari Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Asyur ya menyampaikan hal yang serupa. Di mana intinya adalah Nabi Ibrahim benar-benar mewanti-wanti ya putra-putranya, anak-anaknya ya, agar tidak menyimpang dari agama Islam. Berikutnya kita bertanya, apa sih maksud dari Islam? Untuk meringkas, karena ini sudah 15 menit berakhir. Kita mulai dari Imam Al-Mahali dan Imam As-Suyuti menjelaskan dalam kitab tafsir Jalalain. Ya.
mereka berkata atau menuliskan di kitab tersebut, qala ya bani innallaha astafa lakum, dari ayat berikutnya ya. Ayat ini sudah ada ini wasiat dari Nabi Ibrahim ya. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin. Qala ya bani innallaha astafa lakumuddin dinul Islam. Wahai anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kalian agama, yaitu agama Islam. Ya, agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, naha an tarkil islami. Nabi Ibrahim melarang untuk meninggalkan Islam. Wa amara bis sabati alaihi ila musadafatil maut. Dan memerintahkan agar tetap memegang kepadanya, ya, walaupun nanti kematian itu menjemput mereka. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kakek moyangnya, nenek moyangnya, ya, agama Yahudi, agama Nasara, dan agama Islam. Nah, ini kita bisa menelaah, oh ternyata agama Islam adalah agama yang sebenarnya dipilih memang. Dipilih Nabi Ibrahim. Tapi cuman ada yang menyimpang di situ, ada yang mengatakan Yahudi dengan sekarang ya, kemudian Nasara dan seterusnya. Kemudian apa sih Islam? Islam itu berasal kalau secara bahasa ya, aslama yuslimu islaman fahuwa muslim. Jadi muslim itu adalah orangnya. Aslama yuslimu adalah artinya inqada, tunduk total, pasrah total. Islaman itu masdarnya, ya, kata bendanya dalam kita konteksnya adalah apa? Agamanya itu Islam. Jadi kalau kita mengaku Islam, kita mengaku Muslim, maka kita harus tunduk total kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, nggak protes sedikit. Karena itu derajat paling tinggi seorang hamba adalah Abdullah, amatullah, budaknya Allah. Abdun itu budak. Kita mau disuruh ke kanan oleh Allah, kita ikut. Ya. Baik itu terpaksa atau tidak. Kadang-kadang kita diperintahkan, kita merasa terpaksa. Kita ikut tetap. Ya, mungkin terpaksa ini kenapa? Karena kita imannya kurang. Kita tidak memahami benar-benar maksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu. Jadi kalau kita mengaku Islam, itu adalah syarat utama apa? Yaitu tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak protes. Ya. Kita diperintahkan untuk menjauhi khamar, minum minuman keras. Kita protes. Nah, ini kan ada manfaatnya. Iya, ada manfaatnya, tapi ada perintah di sini. Kita dilarang untuk meminum minuman khamar. Sudah tinggalkan, wali itu terpaksa. Jadi tunduk total. Mau diatur kayak apa oleh Allah, kita manut. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya tentunya kita harus ikut juga kepada apa aturan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Kemudian Al-Quran dan hadis ini nggak mungkin kita bisa pahami dengan benar kecuali lewat pemahamannya siapa? Para sahabat. Janganlah kita menafsirkan sendiri. Al-Quran kayak gini kemudian ditafsirkan sendiri. Akhirnya apa? Kita tidak sejalan dengan maunya Allah ya atas syariat tersebut. Maka ini kurang pas. Ya. Misalkan disebutkan bahwa sholat tidak ada dalam Al-Quran. Benar. Ya, sholat tidak ada detailnya dalam Al-Quran, tapi ada hadis. Ya, ada hadis yang menjelaskannya. Dan ketika tidak ada dalam Al-Quran secara detail, bukan berarti ya kita bebas gak sholat. Salah. Berarti Anda memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan otak Anda sendiri, dengan pikiran Anda sendiri. Karena itu keliru.
Kalau Anda memahami dengan para sahabat, Anda akan bertanya, aplikasinya dulu gimana para sahabat? Ya. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran, ternyata mereka sholat 5 waktu. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran, mereka sholatnya seperti itu. Sesuai yang kita lihat sekarang. Jadi tidak bisa kecuali kita ikat dengan pemahaman sahabat. Dan ini pemersatu kita. Antum mau golongan A, golongan B, golongan C, golongan D, ya, ayo kita satukan dulu nih. Kita sepakati dulu bahwa kita harus berpedoman pada Al-Quran, As-Sunnah, dan ini harus kita pahami dengan paham sahabat selesai. Kalau seandainya ada pemahaman yang menyimpang dari ini, ya, kalau hati kita tulus, ikhlas, ya maka kita akan meninggalkan. Contoh, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz kita Abdullah Amin, ya, Hafizahullah Ta'ala, pemahaman tentang akidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Pertanyaannya, apakah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini ada di zaman sahabat Rasulullah? Tidak ada. Satu contoh saja, Allah di mana? Kalau disebutkan Allah tidak bertempat, Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, ya. Apakah para sahabat itu memahami demikian juga? Ternyata banyak riwayat mengatakan sahabat Rasulullah, ya, rata-rata mengatakan Allahu fis sama. Ya, Allahu fis sama. Jadi Al-Qur'an diikat pemahaman sahabat dan para sahabat memahami demikian. Maka manakah yang lebih bagus untuk kita ikuti? Ya, walaupun kita tidak menyalahkan misalkan. Tapi kalau Anda disodorkan mana yang lebih selamat, mana yang lebih bagus diikuti, apakah ngikutin pamannya para sahabat dengan mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit, ataukah mengikuti ini, ya, yang tidak ada sedikit pun asar dari sahabat yang menjelaskannya Allah di mana-mana, Allah tidak di atas, di bawah, tidak di mana-mana, ya. Itu ucapan para ulama yang mungkin menyimpulkan, tapi yang jelas asarnya, ya, jelas asarnya adalah Allah fis sama. Nah, kalau ini Anda Islam, kita tunduk total kepada aturan Allah, ya maka kita ikutin seperti ini. Ini cara mudah agar kita tidak bingung. Ya. Kemudian wasiat berikutnya yaitu arahan Nabi Yakub kepada buah hati. Nah, ini dimulai dari lafaz am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubul maut id qala li banihi nah ma ta'buduna min ba'di. Ini memastikan Nabi Yakub khawatir kalau Nabi Yakub meninggal, ya, anak-anaknya akan sesat. Anak-anaknya akan menyembah selain Allah. Sehingga ditanya untuk memastikan, kalau aku sudah meninggal, siapa yang kalian sembah? Mungkin kalau kita, Pak, nah aku sudah mau mati, ya, tolong nanti ini ya, ini dibagi rata. Tolong nanti aku diginikan. Semuanya berpusat pada diri kita sendiri. Mungkin seperti itu. Tapi Nabi Yakub, ya, memikirkan anak-anaknya dengan apa? Wasiat yang luar biasa ini. Kamu nanti kalau aku mati, kamu nyembah siapa? Beliau nggak memikirkan nanti hidupnya bagaimana, rumahnya di mana. Tapi kalian ini loh, kalau mau saya mati, kalian mau nyembah siapa? Memikirkan anaknya sampai ke akhirat. Ya, nasihat disampaikan dari anak-anak itu memahami sampai Nabi Yakub mau meninggal tetap diberikan nasihat tersebut. Kemudian dijawab dengan jawaban yang menenangkan hati oleh para anak-anaknya, ya, anak-anaknya Nabi Yakub dengan mengatakan, ya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika ay Ibrahim, Ismail, Ishak, ya, ilahan wahidan wa nahnu lahu muslim. Baik. Terus kemudian Syekh di sini melanjutkan wa asna Rabbul alamin ala nabiyyi Ismail bi kaunihi ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah. Kemudian Rabbul alamin, Rabb semesta alam itu memuji nabinya yaitu Nabi Ismail
dengan sebab keadaannya yaitu ya'muru ahlahu, senantiasa memerintahkan keluarganya salat, zakat. Dengan firman Allah, Pak, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati. Nabi Ismail dipuji. Ya. Nabi Ismail itu disebut dalam ayat sebelumnya shadiqul wa'di, yaitu yang janjinya itu selalu tepat. Ya, banyak faedah menarik sebenarnya, tapi waktunya nggak nutup, maka saya ringkas saja bahwa salah satu yang menyebabkan Nabi Ismail dipuji adalah beliau selalu mengingatkan anak-anaknya dan keluarganya dengan apa? Dengan sholat zakat. Sholat zakat. Kita. Nah, besok kalau besar ya kamu jadi dokter supaya rumahnya banyak ya. Supaya rumahnya enak, supaya nanti bisa memberikan abi umi kemewahan. Nah, mungkin itu seperti ya. Tapi bukan para nabi. Para nabi menasihatkan dengan sesuatu yang luar biasa. Semua terakhir-akhir. Dan juga orang soleh. Ya, nasihat ini diikuti juga oleh para sahabat dan para ulama. Memang seperti ini nasihatnya. Kemudian saya melanjutkan wa amarallahu ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya yaitu Muhammad an yahfidha ala ada'is salawatil mafruḍat, untuk menjaga penunaian salat wajib, wa an ya'mura ahlahu biha aidan, dan juga memerintahkan keluarganya seperti itu juga, wa yahassahum ala fi'liha kama qala ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan agar memerintahkan keluarganya dengan sholat juga dan mendorong untuk melakukannya sebagaimana apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, perintahlah keluargamu ahlaka bis shalah, dengan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Di sini bisa jadi kembali kepada dua dhamirnya. Ya, bisa menjadi dhamir yang menjadi sholat, artinya apa? Ini perintah kepada Nabi Muhammad untuk bersabar menunaikan sholat, ya, karena sholat bagi Nabi Muhammad banyak sekali, termasuk nawafil dilakukan. Benar-benar bersabar. Juga bisa di sini kembali atas perbuatannya, yaitu wa'mur ahlaka. Ya, benar-benar sabar untuk melakukan, memerintahkan terus keluargamu untuk apa? Sholat. Nah, di sini ya, ini ada faedah luar biasa tentang kalimat wastabir. Kenapa nggak disebut wasbir saja? Karena wastabir, ya, ini lafadz ini digunakan untuk sesuatu yang apa, istilahnya dalam bahasa kita itu lebih dari kesabaran. Jadi sabar yang bertingkat-tingkat level itu wastabir. Jadi ketika kita menyuruh keluarga kita, anak-anak, terutama anak-anak ya, ayo sholat, ayo sholat. Bahkan bisa setiap hari kita nyuruh, setiap sholat 5 waktu kita nyuruh. Sudah sholat belum? Ayo sholat. Sudah sholat belum? Itu harusnya yang kita ingatkan pada anak-anak kita setiap waktu sholat. Sehingga tertanam pada otaknya dan hatinya, sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting dan diwajibkan. Ya, jangan sudah makan belum? Sholat dulu, tanyakan. Ini penting. Kemudian saya melanjutkan wa yadkhulu fi taujihil abna wa nusihim aidon, dan masuk dalam pengarahan kepada anak-anak dan nasihat kepada mereka adalah an yujannibal walid, ya, dan hendaknya seorang ayah itu, seorang orang tua itu menjauhkan abna'ahu, anak-anaknya, kullama yufsidu akhlaqahum wa dinahum, semua hal yang itu akan merusak akhlak mereka dan agama mereka. Apapun itu yang bisa merusak akhlak mereka dan agama mereka, maka kita memegang amanah untuk menjauhkan anak-anak dari hal tersebut. Tapi ingat, ikhwas sekalian rahimakumullah, Bapak sekalian rahimakumullah, tantangan di zaman dulu itu mungkin lebih ringan daripada tantangan sekarang.
Anak-anak sekarang ketika kita langsung putuskan, nggak boleh, maka otak mereka akan mencari jalan keluar gimana caranya bisa mendapatkan. Bisa jadi apa, sembunyi-sembunyi, bisa jadi cari ke tetangganya, ke temannya. Misalkan kita TV ya, kita larang nggak boleh nonton TV di rumah ini, total gitu aja, maka mereka akan cari peluang. Ya. Maka cara yang selamat memang kita pertengahan. Gimana caranya? Ya mereka tidak mengakses semua hal yang membahayakan tersebut, ya. Atau mengakses tapi kita benar-benar dalam pengawasan kita. Ya, antum insya Allah lebih paham tentang anak antum sendiri. Jadi bagaimana caranya bisa kita bersikap pertengahan agar anak-anak kita tidak apa? Tidak merasa orang tuanya terlalu mengekang sehingga mereka mencari jalan lain untuk kebebasannya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini tantangan di zaman kita jauh lebih berat daripada apa? Dulu, karena wasilah ini banyak sekali. Ya, wasilah banyak sekali untuk menuju ke maksiat. Mithlu seperti apa? Sama'ul aghani, ya, mendengar musik, lagu-lagu. Nah, ini hendaknya kita jauhkan. Ya, jangan sampai anak-anak kita mendengar musik. Ini berat sekali di zaman sekarang. Kemudian wal qanawat ad-dar, ya, saluran-saluran yang membahayakan. Wallah, mungkin yang dimaksud saya di sini adalah mungkin media sosial, ya, atau mungkin channel televisi, ya, mungkin seperti itu. Kita harus benar-benar memproteksi anak-anak kita. Wal alat al muharramah, atau alat-alat yang diharamkan, alat musik, ya, dan segala macamnya, atau alat yang lain yang itu diharamkan. Wa kada yahzaru minadz dhahabi bi abnaihi li amakin al-lahwi al-muharram. Dan juga kita perlu mengingatkan anak-anak kita agar tidak pergi, ya, di tempat-tempat hiburan yang itu diharamkan. Ini tentunya butuh ekstra, ya, di zaman kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita semuanya terlindungi dari berbagai macam musibah ini. Terakhir saya sampaikan cepat saja untuk teknik menasihati anak. Yang pertama, lakukan nasihat itu ringkas, praktis, dan tidak sekaligus diberikan. Ya, buatlah nasihat itu ringkas banget, kemudian praktis, artinya anak-anak itu langsung paham dan bisa menjalankan. Jangan terlalu teoritis. Maka praktis dan anak-anak bisa menjalankan, ya. Dan itu sedikit saja waktunya. Ingat, kalau bisa di bawah 1 menit atau bahkan berapa detik saja, asal mereka paham, ya, silakan disampaikan. Kemudian sandingkan nasihat dan larangan dengan sebab. Ini kaidah yang luar biasa, ya, sebutkan oleh para ulama juga. Ketika kita melarang seseorang atau memerintahkan seseorang, berikan alasannya. Kenapa saya harus tidak boleh melakukan itu dan kenapa saya harus melakukan itu. Sandingkan dengan alasan. Kaitkan alasan itu dengan apa? Dengan akhirat, keselamatan akhirat, ya, atau masa depan anak tersebut. Yang ketiga, pilih waktu dan saat yang tepat. Jangan setiap saat kita berikan nasihat. Ya, kita pilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat juga kita bisa harus mengetahui di mana anak itu nggak bisa, nasihat kita nggak bisa masuk, maka jangan beri kita nasihat. Dan jangan kita beri nasihat. Atau ketika anak itu di depan teman-temannya, ya, ketika kita langsung menegur, langsung menasihati, dia akan malu. Sehingga nasihat kita nggak bisa diterima, maka jangan lakukan. Pilih waktu yang tepat dan saat yang tepat. Saat dia sendiri melakukan kesalahan, itu saat yang tepat. Atau ketika dalam ramai, maka kita panggil dulu, suruh mendekat, ya, kita bersebisi sama dia, kita nasihati, kita tunjukkan kesalahan dia. Yang keempat, jangan sering memberi nasihat, karena terlalu sering memberi nasihat membuat anak-anak itu jadi bosan. Kemudian yang kelima, variasikan cara memberi nasihat. Ketika di kendaraan bermotor, ya, ketika makan, ketika nyantai, variasikan caranya seperti apa, dan kita insya Allah lebih paham. Kemudian yang keenam, penjelasan sebelum memberi nasihat. Nasihat itu biasanya untuk meluruskan anak.
Kalau kita langsung menasihati, ya tanpa kita jelaskan kesalahan mereka, ya mereka seakan-akan tertuduh. Loh saya lo benar, kenapa kok dinasihati? Mereka harus paham dulu letak kesalahan mereka. Ketika anak sudah paham, oh ya saya salah, baru kita bisa memberikan nasihat. Kalau mereka belum paham, kalau mereka salah, ya tugas kita bukan menasihati dulu, yaitu menjelaskan kenapa kok perbuatan mereka salah. Ini penting ya. Jadi jangan sampai kebalik, kita langsung nasihati, itu sama saja menuduh mereka langsung. Tapi kita jelaskan letak salahnya di mana sih. Setelah itu baru kita nasihati. Kemudian yang ketujuh, jangan sampai mempermalukan dan menyakiti hati anak-anak ketika nasihat di awal. Tapi kalau mereka senantiasa melakukan kesalahan, ya sudah, berarti itu haknya mereka untuk disakiti. Supaya apa? Supaya berhenti. Kita boleh mencaci mereka, itu boleh, asalkan tidak keluar kata kotor ya. Kalau kesalahan itu berulang kali dilakukan, kita sudah pakai cara nasihat lembut. Ya, sudah dijelaskan ini salah, dia tahu itu salah, diulangi lagi. Diberitahu nasihat lembut, diulangi lagi. Maka levelnya harus kita naikkan. Ya, kita caci. Ya, kita tegur dengan keras dulu. Nggak bisa, ya sudah kita caci. Kamu itu nggak boleh gitu, kamu ingin jadi seperti ini. Nah, ini sudah levelnya tinggi. Dilakukan lagi, maka kita boleh memukulnya. Sampai berhenti melakukan kesalahan tersebut. Karena kesalahan berulang ini sudah jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, maka kita harus ekstra dengan keras dan penuh kesabaran untuk menghilangkannya. Kemudian yang kedelapan, menasihati dengan berbagai media, bisa dengan cerita atau dijelaskan umum, permisalan. Kemudian yang kesembilan, teknik yang penting untuk supaya menghadapi mereka sedang kesal ya. Yang pertama ini penting karena teknik ini jarang kita ketahui. Pertama, ketika anak-anak sedang tantrum, sedang marah, emosi, ya, jangan langsung menanyai mereka. Ingat, ini kata kunci. Tugas kita yang pertama, membuat hati mereka stabil dulu. Kalau mereka masih nangis, jangan ngomong dulu ya. Kita tenangkan nangisnya. Mereka masih marah, jangan ngomong dulu. Tenangkan marahnya dulu sampai mereka tenang. Hatta walaupun dia sampai gulung-gulung gitu ya, gulung-gulung marah, udah biarkan dulu. Karena apapun yang kita nasihatkan untuk mereka, tidak akan masuk. Yang fatal lagi, kita turuti kemauan mereka. Misalkan dia marah, ya kita melarang untuk sesuatu. Misalkan es krim gitu ya. Nggak boleh, ini nanti kamu sakit. Kemudian mereka tantrum. Ya udah, saya beri ini. Supaya diem. Nah, itu sama keliru. Karena Anda sudah menanamkan ketidakkonsistenan. Awalnya mengatakan jangan, tapi gara-gara anak marah, ya Anda berikan. Sehingga tertanam pada otak anak, oh berarti kalau seandainya saya dilarang, saya akan melakukan apa? Tantrum. Sehingga Anda akan mengulangi lagi memberi mereka. Jadi kalau sekali tidak, sampai kapanpun tidak. Ini penting. Nah, bagaimana menenangkan? Pertama, turunkan tubuh, menenangkan dulu ya. Nah, ini pertama dengan mengusap dada atau punggung. Ini disampaikan oleh Nani, punggung atau dada ditenangkan, dielus. Itu akan meredakan emosi. Kalau nggak bisa, maka dekap, tarik ya, dipeluk. Ya walaupun meronta-ronta, walaupun mukul-mukul itu sementara. Jangan ngomong apapun sebelum mereka tenang. Ya. Terus minta anak itu tarik nafas. Udah tarik nafas dulu, ayo ikuti. Ya kalau anak-anak nggak paham, ikuti ya kita. Tarik nafas. Supaya apa? Emosinya stabil dulu. Ya. Kemudian kita berkata dengan suara tegas tapi lembut. Sudah, ya. Jadi beda. Teriak dengan tegas dan lembut itu berbeda. Kemudian ucapkan dengan ucapan-ucapan yang bisa membuat percakapan itu mengalir. Percakapan itu mengalir. Ini salah satu cara. Kemudian untuk setelah mereka tenang ya, Anda turunkan tubuh Anda sejajar dengan anak Anda ya, mata harus kontak. Kalau mereka mengalihkan pandangan, maka dia nggak konsen dengan Anda. Arahkan lagi ke mata Anda sampai kontak mata. Itu namanya sudah konsen. Ketika sudah konsen, ya, mulai Anda masuk nasihat. Ya, ingat nasihat itu
nada suara itu perlu diatur. Jangan terlalu tinggi, ya, jangan terlalu rendah, ya, tengah-tengah. Ini itu menunjukkan keseriusan. Terus penting terakhir untuk anak TK, seringkali anak-anak itu kita biarkan menginginkan sesuatu dengan tantrum. Ini terakhir, dengan tantrum. Ya, itu dengan cara apa? Misalkan dia ingin sesuatu, ya, dia marah, kita berikan, walaupun dia anak-anak belum ngomong. Harusnya apa? Kita tanya dulu, kamu pingin roti, gitu ya? Oh iya, nggak bilang dulu roti. Nah, mereka akan mulai kan, roi misalkan, berikan. Itu cara agar anak-anak bisa mengungkapkan isi hatinya, nggak hanya marah. Ya, kalau ini nggak kita ajarkan, setiap mereka menginginkan sesuatu nggak dituruti, mereka akan marah. Kenapa? Karena mereka nggak diajarkan cara mengungkapkan isi hatinya. Begitu juga marah. Ya, kita sampaikan kamu sedih. Ya, coba ucapkan dulu sedih. Nah, kan ngomong, nah baru kita masuk. Tapi itu adalah tips-tips untuk memberikan nasihat kepada anak-anak. Alhamdulillah selesai. Mohon maaf agak terlewat, tapi ini karena penting. Ya, semoga apa yang kita kaji kali ini bermanfaat untuk antum semuanya, terutama saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.